Ada sebuah kasus di bulan April 2025 kemarin yang cukup menggegerkan, di mana korbannya adalah dua orang bocah. Yang tadinya bocah ini dilaporkan hilang kepada pihak polisi oleh keluarganya, namun ternyata bocah ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan bocah tersebut? Kedua korban ini bernama Arjuna Raditya Pratama dan Muhammad Abiyu. Di tanggal 15 April tahun 2025 sekitar pukul 2, Arjuna dan Abiyu bermain handphone di rumah Arjuna. Rumah Arjuna dan Abiyu tidaklah jauh. Keduanya masih bertetangga di perumahan Bumi Persada Indah, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu. Nah, barulah di sekitar pukul 14.20, handphone Arjuna ini ternyata kehabisan baterai. Kemudian oleh orang tua Arjuna pun diminta untuk mengecas handphone tersebut agar terisi kembali baterainya. Dikarenakan Arjuna ini sedang mengisi handphonenya, maka Arjuna dan Abiyu tidak dapat memainkan handphone mereka. Akhirnya mereka pun mencari kegiatan lain. Sedangkan orang tua dari Arjuna sendiri mengira jika Arjuna dan Abiyu masih bermain di sekitar rumah, sehingga orang tua Arjuna pun tidak mengawasi mereka berdua. Barulah di 15 April 2025 selepas Isya atau di malam hari, ternyata kedua korban ini pun tidak pulang ke rumah. Hal ini disadari ketika orang tua Abiyu yang datang ke rumah Arjuna dengan maksud menanyakan di mana keberadaan Abiyu. Karena sebelumnya orang tua Abiyu ini mengetahui jika Abiyu main di rumah Arjuna. Tapi sesampainya di rumah Arjuna diketahui Abiyu pun tidak ada dan Arjuna pun tidak ada. Awalnya orang tua Arjuna ini tidaklah begitu cemas, mengingat kebiasaan Arjuna yang sering main ke rumah kakeknya yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah Arjuna. Namun ketika orang tua Abiyu datang ke rumah Arjuna dan menanyakan di mana Abiyu, dari situlah orang tua Arjuna kemudian cemas. Sehingga orang tua Arjuna ini menelepon kakek Arjuna dan menanyakan apakah Abiyu dan Arjuna ada di sana. Namun faktanya dari pembicaraan telepon itu ternyata Arjuna ataupun Abiyu tidak ada di rumah kakeknya Arjuna. Mendapatkan kabar seperti itu, akhirnya kedua keluarga pun kemudian cemas dan langsung melakukan pencarian. Awalnya keluarga mencari di rumah-rumah teman-teman mereka atau di tempat-tempat biasa keduanya datangi. Tapi ternyata Abiyu dan Arjuna tetap tidak ditemukan. Di malam itu juga, kemudian keluarga melaporkan hilangnya Arjuna dan Abiyu kepada pihak polisi. Pencarian pun kemudian dilakukan kembali dengan menyisir ke berbagai tempat, seperti sungai, ke rumah-rumah teman korban, dan tempat-tempat keduanya sering bermain. Tapi Abiyu dan Arjuna tidak kunjung juga ditemukan. Nah, pada hari Rabunya tanggal 17 April 2025, keluarga di kedua bocah ini mendapatkan informasi jika dua bocah tersebut sempat memancing dan membantu menguras kolam ikan milik warga. Lokasinya memanglah tidak jauh dari kantor lurah Kandang. Akhirnya keluarga dari dua bocah tersebut mendatangi sang pemilik kolam ikan. Tapi di sana sang pemilik kolam ikan mengaku jika dirinya telah memberikan upah berupa ikan kepada kedua bocah itu dan menyuruh keduanya untuk pulang pada sore hari. Namun Abiyu dan Arjuna tidak kunjung juga ditemukan. Setelah mencari Arjuna dan Abiyu di sebuah kolam ikan milik warga, upaya pencarian pun terus dilakukan. Hingga tibalah pada tanggal 20 April 2025, di mana jasad Abiyu ditemukan mengambang di Sungai Muara Jenggalu, di dalam karung dalam kondisi yang sangatlah mengenaskan. Dan keesokan harinya di tanggal 21 April 2025, jasad Arjuna pun ditemukan di dalam karung di sepiteng milik salah satu warga. Akhirnya pihak polisi pun kemudian mengepung rumah warga tersebut dan mengamankan terduga pelaku. Pihak kepolisian kemudian menetapkan tersangka berinisial PT sebagai pelaku penghilangan nyawa dari kedua korban. PT ini mengakui bahwa dirinya amatlah marah melihat kedua korban sedang memancing di kolam ikan milik orang tuanya. Seketika pelaku pun mendatangi kedua korban tersebut dan memiting leher keduanya, menenggelamkan hingga keduanya meninggal dunia. Mengetahui jika kedua korbannya ini sudah tidak bernyawa,
Pelaku memasukkan jasad mereka masing-masing ke dalam karung goni yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung biasa yang sudah diisi batu pemberat, kemudian diikat menggunakan tali. Pelaku kemudian membawa jasad Abiu yang sudah terbungkus karung ke jembatan Arau Bintang, Kelurahan Padang Serai. Setibanya di jembatan tersebut sekitar pukul 6:30 malam, pelaku ini langsung membuang karung berisi jasad Abiu ke sungai di bawah jembatan itu. Setelah membuang jasad Abiu, pelaku ini pun langsung pulang lagi ke rumah hendak membuang korban Arjuna yang sebelumnya juga sudah terbungkus dalam karung. Tapi ketika PT ini sudah tiba di rumah, dia melihat kedua orang tua korban dan warga tampak sudah mulai mencari kedua korban yang tidak pulang padahal hari sudah malam. Khawatir niatnya ini akan ketahuan oleh warga yang sedang mencari kedua korban. Akhirnya PT ini pun mengurungkan niatnya tersebut, yang pada akhirnya membuang jasad Arjuna ke dalam septic tank berbentuk sumur di samping rumahnya. Setelah jasad Arjuna ini dimasukkan ke dalam septic tank, pelaku pun menaburkan kapur barus di sekitar sumur itu untuk menutupi bau jasad dari korban. Setelah PT ini mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan hal keji tersebut, dan kini PT pun mengaku bahwa dia melakukan hal itu sendirian tanpa diketahui oleh orang tuanya. Berdasarkan pengakuan dari orang tua pelaku pun, mereka baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anaknya setelah adanya penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah mereka pada hari Senin tanggal 21 April 2025. Namun keluarga korban meyakini jika adanya keterlibatan dari kedua orang tua pelaku dalam menutupi apa yang telah diperbuat oleh anaknya itu. Hal ini pun diperkuat dari kesaksian warga yang mengatakan jika ayah pelaku berinisial SC ini sempat terlihat bolak-balik membawa banyak serai ke rumahnya. Diduga serai tersebut adalah serai yang sama yang terlihat di sekitar septic. Bukan hanya itu, ayah pelaku pun berpura-pura menjadi seorang dukun untuk mengalihkan perhatian warga. Tidak hanya ayah pelaku, ibu pelaku pun juga menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ia justru menyarankan warga untuk mencari korban di tempat-tempat lain seperti rumah kosong dan sumur. Sidang tuntutan perkara penghilangan nyawa Arjuna dan Abiu pun dengan terdakwa PT berlangsung pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bengkulu pun menuntut terdakwa dengan pidana 10 tahun. Terdakwa dinilai JPU terbukti melakukan penghilangan nyawa berencana terhadap Arjuna dan Abiu berdasarkan fakta persidangan. Dari fakta persidangan tersebut semuanya terungkap jika terdakwa bertindak sendirian yang melakukan perbuatan itu, mulai dari memiting leher korban hingga menenggelamkan badan korban dan membuang keduanya. Kuasa hukum keluarga korban sangatlah menghormati tuntutan dari JPU. Meski secara psikologi, dia dan keluarga korban masih belum dapat menerima. Dikarenakan tuntutan 10 tahun itu merupakan tuntutan yang sudah maksimal, mengingat pelaku adalah masih di bawah umur.